Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Aku akan menceritakan pengalamanku bagaimana aku bisa tahu anak mengalami hisprung dan hipotiroid kongital. Namun sebelum itu kalian harus tahu penyakit hisprung dan hipotiroid. Hisprung merupakan suatu kelainan pada saraf sel usus di mana tidak terdapat sel gagalion sehingga usus tidak dapat bekerja secara optimal. Kemudian penyakit yang kedua yaitu hipotiroid kongital. Penyakit ini disebabkan oleh tidak aktifnya hormon tiroid atau tidak adanya kelenjar tiroid. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang bayi, di mana kita tahu bahwa bayi memiliki periode emas yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan screening pada saat bayi baru lahir agar kita tidak telat untuk tahu bahwa anak kita terkena hipotiroid. Karena hipotiroid dapat mengganggu seperti gambar di atas, dapat mengganggu sekali ya tumbuh kembang bayi, perkembangan fisik, mentalnya. Jika tidak segera langsung ditangani. 90% dari kasus hipotiroid kongital ini tidak memiliki gejala pada awalnya. Ini anakku berusia 2 minggu, dia hanya sering kembung dan jarang menangis. Namun ini ternyata salah satu tanda dari gejala hipotiroid kongital. Jadi waktu itu awalnya anakku kembung, seperti foto di atas, aku langsung bawa ke dokter anak. Setelah bertemu dokter anak, aku disarankan untuk melakukan ronsen dan cek lab karena anakku masih kuning pada mata putihnya. Setelah hasilnya keluar, anakku didiagnosa terkena hisprung dan hasil lab untuk darahnya cek bilirubinnya 12,7. Dokter anak menyarankan saya langsung bertemu dengan dokter bedah anak dikarenakan kondisi hisprungnya ini yang dianggap lebih urgent daripada kuningnya. Setelah bertemu dengan dokter bedah anak, kami diajari bagaimana caranya mewash out untuk mengurangi kembung serta mengeluarkan sisa kotoran yang tertinggal di dalam usus. Setelah itu kami dirujuk untuk melakukan foto colon in lobe dan hasilnya seperti di atas. Setelah hasilnya keluar, kami direncanakan untuk melakukan biopsi. Namun aku meminta ke dokter anak terlebih dahulu untuk menyelidiki penyebab kuning anakku karena usianya sudah lebih dari 1 bulan saat itu. Di dokter anak, anakku disarankan untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid, namun pada saat itu alatnya sedang rusak sehingga kita harus menunggu seminggu untuk melihat hasilnya. Sementara menunggu hasil, anakku difototerapi selama 3 hari. Namun setelah difototerapi malah bilirubinnya malah makin meningkat. Setelah menunggu hasil pemeriksaan hormon, betapa kagetnya bahwa anakku positif hipotiroid.